Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Sebagian kita nggak Islam ketika dia berada di pasar. Seakan-akan dia tanggalkan Islam. Dan dia tidak paham apa itu Islam dalam perdagangan. Jamaah rahimakumullah. Nih, buat para pedagang, buat para konsumen, buat para pembeli, buat setiap muslim yang suka ke pasar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul biqa ila Allah masajiduha wa abghadul biqa ila Allah aswaquha. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah masjid. Silakan keliling di bumi ini, ketahuilah tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Bukan berarti orang tidak boleh ke pasar, bukan. Tapi Rasulullah SAW tidak mengingatkan kita, hati-hati tatkala engkau masuk pasar. Sebagian orang tiap hari masuk pasar dan tidak pernah baca doa masuk pasar. Sebagian orang turun-temurun berdagang, tapi tidak pernah tahu hukum berdagang dalam Islam. Kenapa pasar ini dikatakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Salman Al-Farisi, sahabat Nabi kita radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, la takun awwal man yadkhul ilal masjid atau awwal dakhilin ilal masjid wa akhirah kharijin minal masjid. Engkau jangan pernah menjadi orang yang pertama masuk masjid, yang terakhir keluar, yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar pasar. Kenapa? Fa inna biha ma'arakat asy-syaitan wa biha yansibu rayatan. Ternyata pasar ini memang tempat mengais rezeki, tapi di pasar itu tempat peperangan setan. Di pasar itu setan pasang benderanya untuk menunjukkan kemenangan dia. Tempat penipuan itu di pasar, mengurangi timbangan di pasar, riba di pasar. Hibadillah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada orang-orang yang di pasar, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fi din. Enggak boleh jualan di pasar kita, tidak boleh berdagang di pasar kita kecuali orang yang belajar agama, yang sudah paham, ngerti mana yang halal dan mana yang haram. Bukan paham bagaimana yang 1000 bisa jadi 100.000, yang 100.000 bagaimana bisa menjadi 1 juta. Bukan itu. Kebanyakan orang-orang yang berdagang di pasar itu yang punya kepiawaian, kepintaran untuk mencari untung yang besar. Kata Umar, nggak boleh jualan di pasar kita kecuali orang yang belajar agama, khususnya yang berurusan dengan perniagaan, dengan perdagangan. Merek-merek palsu di pasar tempat, sumpah-sumpah palsu di pasar tempat. Maka ahibati fillah, silahkan bekerja di pasar, tapi ingat, engkau harus jadi muslim di pasar. Pakaianmu pakaian seorang muslim, lisanmu lisanan seorang muslim, jualanmu jualan seorang muslim. Bagaimana saya tahu ini Islam dan ini bukan? Belajar. Jangan hanya yang dipikirkan tiap hari, hari ini saya harus mendapatkan sekian, hari ini saya harus membayar sekian. Pernah
Pernahkah engkau berpikir, hari ini aku harus membaca setengah lembar Al-Quranul Karim supaya aku faham dengan agama? Pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di kota Madinah, beliau masuk ke pasar. Lalu beliau mengatakan, ya ahlas suq, baca satu. Wahai orang-orang yang di pasar, wahai pedagang-pedagang yang di pasar ini, betapa bodohnya kalian, betapa lemahnya kalian. Orang pasar pada datang bertanya, apa Abu Hurairah? Ada apa? Ada apa ini? Mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid wa antum hauna. Itu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi di masjid. Kalian sibuk ada di pasar. Itu orang pasar semuanya rebutan bersegera menuju ke masjid. Sama Abu Hurairah ditunggu di pasar karena yakin orang pasar bakal balik. Dapat berapa menit balik semua. Apa kata mereka? Ya Abu Hurairah, kita tidak melihat ada yang dibagi di masjid. Gak ada warisan yang sedang dibagi. Apa yang kalian lihat? Ra'ayna qauman yusallu. Kita lihat ada sebagian orang yang sholat, sebagian orang berzikir, baca Quran, sebagian orang ngaji, belajar ilmu. Apa kata mereka? Zaka mirathu Rasulullah. Itu tuh warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Emas dan perak itu warisan Qarun, warisan Fir'aun, warisan Namrud. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu agama. Faman akhadahu akhada bil hazzin wafir. Siapa yang ngambil itu ilmu, maka dia ngambil keberuntungan yang besar.